Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan dan tidak pernah terlupakan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, saya selaku khatib berwasiat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi jemaah sekalian, untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan takwa lah kita semua dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Semoga setelah dilatih kita pada bulan Ramadan dengan beribadah puasa dan ibadah yang lainnya, mudah-mudahan 11 bulan ke depan, bahkan selamanya, kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena salah satu athar atau pengaruh hasil dari ibadah puasa dan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan adalah mencetak kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu timbul pertanyaan, seperti apa identitas perilaku takwa? Ini yang jadi permasalahan. Karena kadang-kadang kalau mengatakan takwa, takwa itu kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit direalisasikan. Hampir di setiap perkara disertakan kalimat takwa. Tetapi kadang-kadang mengamalkan nilai-nilai ketakwaan itu seperti apa? Ini yang kadang-kadang sulit kita amalkan. Maka berpedoman kepada Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Di antara dari sekian banyak identitas perilaku orang-orang yang disebut takwa, di antaranya ada 3. Jadi untuk mengukur keberhasilan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, apakah kita sudah termasuk insan bertakwa atau bukan, ada 3 minimal kriterianya dalam Al-Quran surah ini. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Identitas perilaku takwa yang pertama berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran itu, orang yang suka berinfak, bersedekah, baik ketika lapang maupun sempit. Sedang punya uang dia bersedekah, sedang tidak punya uang pun dia tetap bersedekah. Tidak punya sama sekali, bersedekahlah dengan apa yang kita mampu. Selalu berinfak, baik ketika lapang ataupun sempit. Kalau ketika banyak uang sedekah itu biasa, tapi ketika uang lagi seret, bersedekah itu yang luar biasa. Karena ketika kita tidak punya uang tetapi bersedekah, maka sedekah itu akan menjadi penarik bagi kita
untuk diperbanyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasab malun min shadaqatin bal yazdad." Tidak akan berkurang harta sedikit pun disebabkan sedekah, bal yazdad, bahkan hartanya akan bertambah dan bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, identitas perilaku takwa. Apakah kita sudah termasuk orang yang takwa atau bukan, atau belum? Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaib. Orang yang bisa menahan emosi. Orang yang bisa menahan marah. Bukan tidak ada rasa marah, ada rasa marah tapi ditahan. Ciri orang yang bertakwa, ketika kita mau marah dikendalikan. Dan kata Rasul, orang yang jagoan itu yang seperti itu. Saya membaca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Laisa syadid bisura'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat, yang jagoan, yang gagah itu bukan orang yang jago gulat. Bukan orang yang bisa mengalahkan gulat ribuan orang. Tetapi innamasyadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat dan jagoan itu, kata Nabi, adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan emosinya ketika dia marah. Maka itulah orang yang jagoan, kata Nabi. Semoga dengan ketakwaan menjadikan kita orang yang jagoan. Ketika di depan mata kita ada sesuatu yang menjengkelkan, tahan, kendalikan nafsu kita, jangan sampai marah. Itulah orang yang kuat dan bertakwa. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang bisa menahan marah, mengendalikan emosinya disebut orang yang jagoan? Saya membaca dalam sebuah referensi Kitab At-Tamhid 5 fil Muwatta, jilid 7 halaman 250. Syekh Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, "Man kadhama ghaidahu wa radda ghadabahu faqad akhza syaitanahu wa salimat muru'atuhu wa dinuhu." Alasan kenapa orang yang bisa menahan emosi, menahan marah disebut orang yang kuat dan jagoan, kata Nabi, alasannya dua. Satu, faqad ahza syaitana, sebab dia telah bisa mengalahkan setan. Sebab ketika kita emosi, ketika kita marah, itu kita sedang kemasukan setan. Marah itu datangnya dari setan. Bukan kata saya, Rasulullah bersabda dalam hadis, ittaqul ghadaba fa innal ghadaba minasyaitan wa innamas syaitan khuliqa minan nar. Hindarilah marah, sebab marah itu datangnya dari setan. Jadi ketika kita marah-marah, berarti kita sedang kemasukan setan. Dan setan diciptakan dari api yang membara. Sedangkan wa innamat tudfa'un naru bil ma'i, sedangkan api bisa dipadamkan dengan air. Maka solusinya, kata Nabi, di mana-mana kita sedang marah, idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Ketika kita sedang marah, solusinya basuh dengan air wudu, karena air wudu bisa mengatasi kemarahan, bisa memadamkan api kemarahan. Jadi kenapa orang yang bisa menahan emosi disebut orang yang jagoan? Karena dia bisa mengalahkan setan. Sedangkan orang yang pintar bergulat, walaupun dia bisa mengalahkan ratusan orang, tetapi dia kalah sama setan satu, berarti belum jagoan. Kata Nabi, orang yang kuat itu orang yang bisa menahan marah. Yang kedua, kenapa mengendalikan emosi atau menahan marah disebut orang yang kuat, jagoan dan bertakwa? Karena yang kedua alasannya, wasalimat muru'atuhu wa dinuhu, karena mengendalikan emosi bisa menjaga wibawa dirinya dan wibawa agamanya. Dengan tidak marah, wibawa kita akan meningkat. Dengan tidak marah, agama Islam, agama kita akan bermartabat. Sebaliknya, jika kita marah, turunlah wibawa kita. Jika kita marah,
turunlah martabat agama kita. Maka jaga wibawa kita dan jaga wibawa agama kita dengan tidak mengumbar kemarahan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, identitas perilaku takwa adalah wal afina 'anil nas, orang yang bisa memaafkan kesalahan manusia. Meminta maaf itu hebat, tapi memberi maaf itu yang lebih hebat. Kalau meminta maaf biasa, tapi memberi maaf ini yang sulit. Kadang-kadang kita suka ada istilah ridho dunia akhirat. Jangan Pak, ridhokan saja. Ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang berbuat jahat sama kita, maafkan saja. Karena memberi maaf itulah ciri orang yang bertakwa. Sebesar apapun kesalahan saudara kita, sebesar apapun kesalahan orang lain kepada kita, berilah maaf. Karena memberi maaf adalah ciri orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa balasannya adalah ampunan dan syurga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul wasilatul 'uzma fi nailil syafa'ati wal afwa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala 'azza min qailin karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika abdil qadir al mujtaba tahhir qulubana min kulli wasfi yubaiduna am syahadatika wa mahabbatika wa amitsna ala sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah.